Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas dan kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya di sini ingin sedikit membagikan ilmu ataupun sharing-sharing dengan teman-teman mengenai tentang mata kuliah perbandingan pendidikan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mulyadi Saputra, mahasiswa Universitas Al-Wasliyah Medan, semester 6. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bu Dr. Hikmah Royani Harahap MA, yang sedikit banyaknya telah membantu kami di dalam menyelesaikan mata kuliah ini, baik dari pemberian tugas ataupun hal-hal lainnya. Mengenai tentang perbandingan pendidikan, inti daripada mata kuliah ini membahas tentang pendidikan di negara luar, baik itu Belanda, Jerman, Prancis, Finlandia, Jepang, dan negara-negara yang lain. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sejarah dari pendidikan di negara tersebut, kemudian bagaimana sistem pendidikannya, konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya, kemudian problematika yang ada di dalam pendidikannya, dan yang terakhir kita buat perbandingan dengan pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia ini. Ada berbagai negara yang tentunya juga ada pendidikan, karena kualitas sebuah negara dari sumber daya manusianya itu tergantung kualitas daripada pendidikannya. Apabila kualitas dari pendidikan sebuah negara itu bagus, maka sumber daya manusianya pun dipastikan bagus. Di antara negara-negara yang memang mempunyai peringkat dengan pendidikan terbaik di dunia, saya pribadi tertarik dengan negara Prancis. Alasan utama saya tertarik dengan pendidikan yang ada di Prancis yaitu karena banyak filsuf-filsuf yang lahir di negara Prancis. Ya, seperti yang kita ketahui, René Descartes, Albert Camus, dan filsuf-filsuf yang lain. Saya sebenarnya sangat suka mempelajari bagaimana filsafatnya René Descartes yang dikenal dengan bapak filsafat modern. Nah, jadi karena hal itulah yang membuat saya pribadi tertarik untuk mempelajari bagaimana pendidikan yang ada di negara Prancis. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa poin penting yang nanti akan saya jelaskan secara satu persatu, dimulai dari sejarah pendidikannya, kemudian tentang konsepnya, sistemnya, dan beberapa hal yang lain. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pendidikan yang ada di negara Prancis. Sistem pendidikan yang ada di negara Prancis memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak Kekaisaran Romawi dan mengalami berbagai transformasi, sehingga menjadi sistem yang mempunyai standar dan terpusat seperti sekarang ini. Perkembangan ini ditandai dengan reformasi seperti Undang-Undang Jules Ferry yang memperkenalkan pendidikan gratis dan wajib, serta penerapan prinsip sekuler di dalam pendidikan tersebut. Evolusi sistem pendidikan yang ada di Prancis mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, masa awal. Pendidikan di Prancis pada awalnya didominasi oleh gereja, terutama Katolik, sebelum Revolusi Prancis.
Kemudian masuk ke era revolusi Prancis. Pada masa revolusi Prancis, revolusi membawa perubahan yang sangat signifikan, termasuk upaya untuk menstandarisasi dan memusatkan sistem pendidikan yang ada di negara Prancis. Kemudian berlanjut di era abad ke-19. Undang-undang dari Jules Ferry memainkan peran yang sangat penting di dalam membentuk sistem pendidikan modern yang ada di negara Prancis, yaitu dengan cara memberlakukan pendidikan gratis dan wajib, serta memisahkan antara pendidikan dan pengaruh gereja atau yang disebut dengan sekuler. Nah, dilanjutkan pada abad ke-20 dan 21, Prancis terus melakukan reformasi di dalam bidang pendidikan, termasuk reformasi di dalam penerapan kerangka pendidikan Eropa, seperti proses yang ada di Bologna, yang tujuannya adalah untuk menyetarakan standar pendidikan tinggi di berbagai negara. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik sistem pendidikan yang ada di negara Prancis untuk saat ini. Karakteristik sistem pendidikan di Prancis saat ini mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, pusat. Meskipun ada otonomi di tingkat sekolah, sistem pendidikan di negara Prancis secara umum sangat tersentralisasi dengan kebijakan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di negara Prancis terdiri dari yang pertama pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasarnya dimulai dari usia 6 tahun dengan kurikulum menekankan pada penguasaan dasar bahasa, kemudian matematika dan ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian pendidikan menengah. Untuk pendidikan menengah ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama college ataupun SMP dan lycée ataupun SMA, yang tujuannya untuk mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi ataupun dunia kerja. Untuk pendidikan tinggi di negara Prancis, karena di negara Prancis mempunyai banyak sekali universitas-universitas yang sangat bergengsi, tentunya pasti menawarkan berbagai program studi. Nah, dan masyarakat di negara Prancis sangat menyukai dan antusias dengan pendidikan. Jadi pendidikan di Prancis dianggap suatu hal yang penting. Jadi peranan daripada pendidikan di Prancis yang pertama adalah untuk persatuan nasional. Pendidikan dianggap sebagai alat penting untuk membangun rasa persatuan nasional dan identitas Prancis. Kesempatan yang sama. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu kesempatan yang sama. Prancis berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang sosialnya, tanpa memandang ekonominya. Kemudian karakteristik selanjutnya kualitas. Kualitas sistem pendidikan di Prancis sangat menekankan pada kualitas yang ada pada kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif bagi semua siswa. Poin yang ketiga, kurikulum pendidikan yang ada di negara Prancis. Kurikulum pendidikan di negara Prancis bersifat terpusat dan dirancang untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Kemudian sistem pendidikan di negara Prancis terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Untuk kurikulumnya menekankan pada penguasaan keterampilan dasar, pengembangan berpikir secara kritis, dan pemahaman terhadap budaya. Untuk pendidikan dasarnya atau enseignement primaire, maternelle ataupun prasekolah dimulai pada usia 2 tahun.
dengan 3 tingkatan. Yang pertama Petite Section, kemudian Mayonnaise Section, dan Grande Section. Selanjutnya École Élémentaire atau sekolah dasar, berlangsung selama 5 tahun, terdiri dari 2 siklus. Yang pertama Cycle des Apprentissages Fondamentaux CP, CE1, CE2, dan Cycle de Consolidation CM1, CM2, dan MA. Pendidikan menengah. Untuk pendidikan menengah atau enseignement secondaire, college atau sekolah menengah pertama berlangsung selama 4 tahun. Kemudian sekolah college atau sekolah menengah pertama itu berlangsung selama 4 tahun dengan tingkatan CM, 5M, 4M, dan 3M. LAIS atau sekolah menengah atas terdiri dari jalur umum atau baccalaureate dan jalur profesional CIP ataupun BAP. Selanjutnya pendidikan tinggi atau enseignement superior. Universitas di sana menawarkan program sarjana atau lisensi, kemudian magister atau master, dan doktor. Dan selanjutnya Grande Écoles atau sekolah tinggi yang sangat selektif, seperti ENA, itu sekolah tentang politik. Kemudian IUT, Institut Universitaire de Teknologi, menawarkan program diploma 2 tahun atau di UT-BTS. Karakteristik utama kurikulum di negara Prancis, yang pertama adalah sentralisasi. Kurikulum ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kualitas yang ada di negara Prancis tentang pendidikan yaitu penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kemudian inklusivitas. Kurikulum dirancang untuk semua siswa tanpa memandang latar belakangnya. Poin yang keempat, kualifikasi untuk menjadi seorang guru di negara Prancis. Kualifikasi untuk menjadi guru di negara Prancis sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan yang ingin diajarkan oleh si guru. Sekolah dasarkah, menengahkah, atau sekolah tinggi, dan jenis sekolahnya, baik itu sekolah yang publik atau sekolah swasta. Jadi tergantung dari sekolahnya. Secara umum kualifikasi mencakup pendidikan tinggi, pelatihan profesional, dan penguasaan bahasa Prancis. Sedangkan kualifikasi umumnya, yang pertama mengenai pendidikan, gelar sarjana ataupun lisensi, dan gelar master ataupun magister dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan biasanya diperlukan. Untuk guru sekolah dasar, gelar master bisa menjadi persyaratan. Kemudian pelatihan pedagogis. Guru di Prancis, terutama di sekolah menengah, diharapkan memiliki pelatihan profesional dan pedagogis yang kuat. Selain ilmu pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran mereka, pedagogis juga sangat dibutuhkan. Selanjutnya sertifikasi. Sertifikasi guru seperti CAPAS atau Certificat de Aptitude au Professorat de Enseignement du Second Degree untuk guru sekolah menengah, atau aggregation untuk mengajar di tingkat yang lebih tinggi, seringkali sangat diperlukan. Selanjutnya kemahiran bahasa. Kemampuan berbahasa Prancis yang sangat baik, ya minimal tingkat B2 dalam CAVR sangat penting. Selanjutnya keterampilan dalam berkomunikasi. Guru harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik. Tujuannya adalah untuk berinteraksi secara efektif dengan siswa dan koleganya. Dan keterampilan TIK, ya, keterampilan dalam menggunakan teknologi pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, dan media-media yang lain menjadi sangat penting. Proses menjadi guru. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang guru. Tentunya harus lulusan universitas yang ingin menjadi guru harus mengikuti program pelatihan di IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, atau lembaga yang serupa dengannya.
Kemudian selanjutnya seleksi kompetitif. Nah, untuk seleksi kompetitif guru di negara Prancis harus melalui seleksi yang sangat kompetitif. Memastikan, ya tujuannya untuk memastikan standar kualitas guru yang tinggi. Selanjutnya perekrutan. Setelah seorang guru lulus pelatihan dan seleksi, guru dapat direkrut oleh sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Tambahan untuk guru internasional, guru non ataupun Uni Eropa biasanya memerlukan visa tinggal jangka panjang dan izin untuk tinggal bekerja di negara Prancis. Selanjutnya ada yang namanya program TAPIF atau Teaching Assistant Program in France, memungkinkan mahasiswa atau lulusan untuk menjadi asisten pengajar bahasa Prancis di negara Prancis yang bisa menjadi langkah awal untuk menjadi seorang guru sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara pendidikan yang ada di negara Prancis dengan pendidikan yang ada di negara kita Indonesia. Ini poin yang terakhir. Ikut beberapa perbedaan antara sistem pendidikan yang ada di negara Prancis dan yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, struktur pendidikan. Jadi pendidikan anak usia dini atau PAUD di negara Prancis itu dimulai dari usia 2 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan di negara kita Indonesia, PAUD dimulai dari usia 3 tahun dan berlangsung selama 2 tahun. Kemudian di sekolah dasar. Kalau di Prancis, sekolah dasar itu dimulai dari anak usia 6 tahun dan berlangsung selama 5 tahun. Sedangkan di Indonesia, SD dimulai dari usia 6 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Selanjutnya di sekolah menengah pertama, SMP. Di negara Prancis, SMP dimulai dari usia 11 tahun dan berlangsung selama 4 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia, SMP dimulai dari usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Nah, selanjutnya kurikulum. Nah, perbedaan antara negara Prancis dengan Indonesia dari sistem pendidikan yaitu kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di negara Prancis itu lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan seni. Sedangkan kalau di Indonesia, kurikulumnya itu lebih fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dari segi metode pembelajaran. Di negara Prancis, metode pembelajaran lebih teoritis dan menekankan pada pemahaman daripada konsep. Sedangkan kalau di Indonesia, metode pembelajaran yang digunakan lebih praktis dan menekankan pada aplikasi daripada konsep tersebut. Selanjutnya perbedaannya dari segi sistem penilaian. Evaluasi berkelanjutan. Di Prancis, evaluasi berkelanjutan sangat ditekankan. Sedangkan di Indonesia, evaluasi berkelanjutan mulai diterapkan namun belum sepenuhnya efektif. Perbedaan selanjutnya dari segi kriteria penilaian. Di Prancis, kriteria penilaian fokus pada proses belajar seperti kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Sedangkan di Indonesia, kriteria penilaian fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, perbedaan antara sistem pendidikan di negara Prancis dan Indonesia yaitu peran pemerintah dan lembaga pendidikan. Pengaturan kurikulum. Di negara Prancis, pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas kurikulum. Sedangkan di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran bersama di dalam mengatur kurikulumnya. Selanjutnya, sumber pembiayaan. Di Prancis, pemerintah pusat menyediakan anggaran yang besar untuk pendidikan. Sedangkan untuk negara kita, negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran bersama-sama di dalam pembiayaan pendidikan. Baiklah, mungkin itu sedikit ilmu yang bisa saya sharing dengan teman-teman.
mungkin kurang dan lebih dan kurang, kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.